Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala wa ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan pembahasan tentang prahara hari kiamat. Kemarin telah kita bahas tentang penamaan hari kiamat, yakni alasan kenapa dinamakan hari kiamat. Maka ada satu atau riwayat yang masih belum dibaca kemarin. Qala, yakni dalam riwayat Muslim disebutkan fatashiruhum asyamsu, maka matahari pun didekatkan, fayakununa fil araqi kaqadri a'malihim, maka jadilah pada keringat mereka sesuai dengan kadar amalan mereka ketika di dunia. Minhum man ya'khuduhu ila akibaihi, ada yang mereka terendam dengan air keringatnya setinggi akibaihi, ya, setinggi pundak, ya. Minhum man ya'khuduhu ila haqwaihi, dan ada sebagian mereka yang setinggi terendam keringat setinggi haqwaih, yakni pinggangnya. Wa minhum man yaljamuhu iljaman, ada yang mereka sampai tenggelam karena air keringatnya. Nasallahu alaihi wasallam. Ini keadaan hari kiamat ketika mereka berdiri di padang mahsyar, qiyam, yakni dikatakan qiyam, berdiri, yakni kiamat. Kemudian kita baca bab berikutnya, al-hisab. Kita akan ketahui apa itu al-hisab. Al-hisabu huwa ta'rifullahi subhanahu al-khalaiqa maqadirul jazai ala a'malihim. Hisab itu yaitu ya Allah, ya, menghisab, menghitung, ya, al-khalaiqa, yakni makhluknya, hambanya, maqadirul jaza, ya, Allah akan menghitung kadar balasan ala a'malihim, sesuai dengan kadar amalnya, ya, ialah memberi balasan atas amal perbuatan ketika di dunia. Wa tadkiruhu iyahum bima qad nasuhu, dan Allah hendak tadkiruhu, memberikan pengingatan kepada mereka dari apa yang telah mereka lupakan, ya, yakni keadaan orang-orang musyrik yang mereka melupakan hari akhirat. Allah Ta'ala berfirman, yauma yab'asuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima amilu aqsahullahu wa nasu. Surat Al-Mujadalah. Hari di mana Allah akan membangkitkan mereka seluruhnya, maka akan dikabarkan kepada mereka tentang apa yang telah mereka perbuat ketika di dunia. Aqsahullahu wa nasu, Allah akan menghitung amalan perbuatan mereka, akan tetapi mereka telah melupakan hari itu, ya, hari akan adanya hari kiamat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kahfi, wa yaquluna ya wailatana mali hadzal kitab. Mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir mengatakan, celaka, ya, ya walaitana, apa ini, mali hadzal kitab, ya, duhai sungguh, buku apakah ini, buku catatan apa ini, la yugadiru shaghiratan wala kabiratan, yang tidak terluput darinya dari hal-hal yang kecil, wala kabiratan, ataupun yang besar, kecuali aqsaha, dia akan menghitung, mencatat seluruhnya. Wa wajadu ma amilu hadira, dan mereka orang-orang musyrik, ya, akan mendapati apa yang telah mereka amalkan hadir di hadapan mereka. Wala yatlimu rabbuka ahada, dan sekali-kali Allah tidak pernah mendolimi, Tuhanmu tidak pernah mendolimi salah seorang pun.
Maka tidak perlu kita khawatir bagi seorang yang beriman tentang hari kiamat, ya. Karena pengadilan Allah tidak akan pernah keliru. Kalau kita memang orang baik, insya Allah Allah akan membalasnya, ya. Akan tapi jadi masalah ialah dari segala dosa-dosa ini sudahkah kita bertobat, ya. Sehingga ketika kita bertemu dengan Allah nanti, ya, Allah tidak menghukum kita dari dosa-dosa yang telah kita perbuat yang kita belum tobati, ya. Dan keadilan Allah ialah keadilan yang hakiki. Tidak akan ada pernah kekeliruan atau kesalahan atau kecurangan, berbeda dengan pengadilan yang ada di dunia ini. Kemudian dalam surat Az-Zalzalah, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa yang beramal walaupun dengan sebesar biji dzarrah dari suatu kebaikan, yarahu, maka dia akan melihatnya, yakni akan mendapatkan balasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah. Dan barang siapa yang beramal dengan sebesar biji dzarrah dari kejelekan, yarahu, maka dia akan melihatnya, dia akan mendapati balasannya. Wa minal hisabi ijra'ul, dan termasuk peristiwa hisab ialah akan ditegakkannya al-qisas, yakni pengadilan, pembalasan di antara sesama hamba. Fayuqtasu lil madlumi minal dhalim, maka akan diadili, akan dikembalikan haknya bagi orang-orang yang didolimi dari orang yang pernah mendolimi, maka akan dikembalikan. Nah, kama fi sahihi Muslim, sebagaimana dalam kitab Sahih Muslim dan Sunan Tirmidzi, min hadisi Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, la tu'dhinu al-huququ ila ahliha yaumal qiyamah. Pasti akan dikembalikan, sungguh akan dikembalikan hak-hak yang pernah diambil, hak-hak yang pernah didolimi kepada pemilik hak tersebut di hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jahai min syatil qarna, sampai nanti akan dikisos. Yuqadu ayyuktasu, akan dikisos, akan dikembalikan, akan diadili dari syat, dari kambing yang tidak bertanduk. Kambing yang tidak bertanduk karena tanduknya patah. Dulu pernah dihilangkan tanduknya oleh kambing yang bertanduk, ya. Maka kambing yang bertanduk yang pernah mendolimi, yang pernah mematahkan kambing yang tidak bertanduk karena sebab dipatahkan, maka ini akan ganti. Yang bertanduk akan dipatahkan, ganti, ya. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, wal hisabu mutafawatun, maka masalah hisab ini ada bermacam-macam. Faminhu al-hisabul asir, ada yang hisabnya itu susah, sulit, artinya susah orang yang dihisab. Wa minhul hisabu ayasir, yakni hisab yang sulit. Kita berlindung dari hisab yang sulit. Qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yuhasabullahu ta'ala al-khalqa, Allah nanti akan menghisab, ya, makhluknya, wa yakhlu bi'abdihi al-mu'min, dan akan mempermudah, yakhlu yakni mempermudah hamba-hambanya yang mukmin, yang beriman, wa yuqarriruhu bidunubihi, dan akan diadili, diputuskan perkaranya dari dosa-dosanya. Kama wasafa dzalika fil kitab wa sunnah, sebagaimana ini telah dikabarkan, ya, hal demikian ini dalam Al-Qur'an dan hadis.
Wa ammal kufaru, dan adapun orang-orang yang kafir, fala yuhasabuna muhasabatan min fala yuhasabuna muhasabatan mantuzanu hasanatihi wa sayiatihi. Adapun orang-orang kafir, maka mereka tidak akan dihisab, ya, tidak akan ditimbang, tidak ada perhitungan dari sebagaimana orang-orang yang ditimbang kebaikan dan kejelekannya. Kenapa? Fa innahum la hasanati lahum. Ya. La hasanati lahum. Karena mereka tidak punya kebaikan sama sekali. Maka untuk apa ditimbang? Tidak perlu ditimbang. Walakin ta'udu a'maluhum atau ta'udu a'malahum wa tukhsa. Tidak dihisab, ya, tidak dihisab. Ya, ini ya, akan tapi dihitung, ya. Jadi kebaikannya, hisab yang awal ini maksudnya ialah jaza, ya, dibalas. Adapun hisab yang kedua ini maknanya dihitung, ya. Adapun dari amal-amalnya akan dihitung, ya, ini amal kejelekan, ya, tentunya. Fayuqifuna 'alaiha, maka mereka akan berdiri di atas penghitungan tadi, wa yuqarriruna biha, dan akan diputuskan keadaannya. Intaha, yakni selesai dari kalimat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita lanjutkan. Wa awwalu ma yuhasabu anhu al-'abdu salatuhu, dan awal kali yang akan dihisab dari seorang hamba ialah salatnya. Ya, salatnya. Dan awal yang akan diputuskan antara sesama manusia ialah afiddima, dalam masalah darah, dalam masalah penumpahan darah. Kama fi hadisil ladzi rawahu Tirmidzi wa hasannahu Abu Dawud wal Hakim wa sahahahu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana ini ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang dihasankan oleh beliau, dan Abu Dawud dan Hakim yang disahihkan oleh beliau, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau pernah bersabda, awalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati salatun as-salatu. Awal amalan yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang dihisab dari seorang hamba di hari kiamat nanti ialah salat. Yaqulullahu ta'ala li malaikatihi, maka Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, unduru sholata abdi, lihatlah apa yang ada pada sholat hambaku. Atammaha amnaqsuha amnaqassaha, apakah dia menyempurnakan sholatnya ataukah dia mengurangi sholatnya. Fa in kana tammatan kutibat lahu tammatan, atau kutibat lahu tammatun, ya. Jika dia menyempurnakan sholatnya maka tulis secara sempurna. Wa in kanat naqisun, wa in kanat naqsan minha syai'an, ya, apabila ada kekurangan pada sholatnya, maka Allah Ta'ala berfirman, Ungduru hal li abdi min tatawu'in, maka lihatlah pada hambaku ini apakah dia ada amalan tatawu, amalan sunnah, ya. Fa in kana lahu tatawu'an, apabila dia memiliki amalan sunnah, qala atimmu lil abdi faridatahu min tatawwihi, ya. Kalau ada kekurangan pada amalan wajibnya, sedangkan dia memiliki amalan sunnah, maka jadikan amalan sunnah tadi sebagai penyempurna dari amalan-amalan wajib, ya.
summa tu'khadul a'malu ala dzalik. Kemudian beginilah cara penghitungan amalan-amalan. Artinya seluruh amalan-amalan yang wajib ini akan disempurnakan dengan amalan sunnah. Sholat wajib akan disempurnakan dengan sholat sunnah, sholat rawatib. Puasa wajib, puasa Ramadan akan disempurnakan dengan puasa sunnah, yakni puasa Syawal, dan seterusnya dan seterusnya. Ini sebagaimana riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi tadi. Wa akhraja Nasa'i, dan dikeluarkan oleh Imam Nasa'i an Ibnu Mas'ud, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW, dari Nabi SAW, anhu qala, bahwasanya beliau pernah bersabda, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu salatuhu. Awal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba atasnya ialah salatnya. Hadis riwayat Nasa'i. Maka ini pentingnya seseorang hendaknya memperhatikan dari ibadah salat yang sebagai rukun Islam yang kedua, rukun Islam amalan setelah amalan tauhid, ya. Wallahu ta'ala bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.